Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Adaha. Saya di sini akan memaparkan struktur kajian dalam linguistik. Fonologi. Fonologi dalam bahasa Arab ilmu bunyi atau penologi itu dikenal dengan nama ilmu aswad, yaitu ilmu yang membahas tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa berdasarkan pemaparan tentang fonologi di atas. Maka dapat kita pahami bahwa fonologi merupakan salah satu bidang linguistik yang membahas tentang bunyi bahasa. Bunyi bahasa ini dikategorikan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Sebagai cabang dari fonologi, bahwa fonetik membahas tentang terkait bunyi bahasa tanpa mempengaruhi makna, sedangkan fonemik membahas tentang bunyi bahasa yang berpengaruh terhadap makna. Untuk lebih detail lagi, maka akan saya jelaskan fonologi menurut teori. Teori fonologi dalam pembahasan fonologi. Dalam ilmu aswad, bunyi bahasa itu dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah satu cabang ilmu bunyi yang khusus membicarakan masalah bunyi tanpa memperhatikan fungsi makna tersebut. Dan yang kedua yaitu fonemik, adalah kesatuan terkecil dari sistem bunyi bahasa yang mempunyai fungsi tersendiri sebagai pembeda makna. Untuk mengidentifikasi suatu pohon, dapat dilakukan cara membandingkan dua satuan bahasa yang memiliki kemiripan maknanya tidak sama. Apabila diganti dengan huruf yang lain, maka makna yang terkandung akan menjadi berubah. Misalnya dalam bahasa Arab ditemukan pada kata kusuf, khusuf. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan bunyi dan jumlah bunyinya sama, yaitu 4 bunyi. Perbedaan huruf terletak pada dua huruf yang tentunya mempengaruhi terhadap makna yang berbeda. Alofon. Alofon yaitu bagian terkecil dari bahasa yang tidak memiliki fungsi pembeda. Jika diganti, maka akan berpengaruh terhadap perubahan makna. Misalnya nun izhar dan ikhfa. 2. Macam-macam bunyi. Vokal. Vokal dalam bahasa Arab mencakup bunyi fathah, kasroh, dan dhammah. Bunyi ini yang termasuk bunyi yang bersuara, yang berprosesnya dengan penerobosan terhadap kreativitas suara melalui tekanan-tekanan, sedangkan pembentukannya di udara yang datang dari paru-paru tidak mendapat hambatan di kerongkongan dan rongga mulut, serta tidak mendapatkan penyempitan di saluran udara yang mengakibatkan adanya geseran. Sedangkan macam bunyi vokal dalam bahasa Arab menurut para linguistik Arab dibagi menjadi 3 aspek. Pertama, berdasarkan panjang dan pendeknya vokal, tebal tipisnya vokal, tunggal majemuknya vokal. Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut dengan mad yang memiliki waktu durasi 2 harokat daripada vokal pendek. Tanda huruf yang digunakan untuk menunjukkan vokal panjang dalam bahasa Arab diantaranya huruf alif yang didahului fathah. Contoh: ja, a, da, ko, la. Huruf waw mati yang didahului oleh dhammah. Misalnya muslimuna, mu'minuna, musyrikuna. Dan huruf yang didahului oleh kasroh. Contohnya muslimina, mu'minina. Tentunya perubahan vokal dari panjang ke pendek atau sebaliknya akan memberikan pengaruh terhadap makna yang akan dimunculkan. Yang kedua, aspek tebal tipis vokal. Vokal tebal disebut dengan
mufakhoma, yaitu huruf konsonal fatal. Sob, dob, to, zo, sona. Vokal semi tebal disebut dengan vokal yang terdapat pada konsonan velar, yaitu win, kho, ain, khobar. Vokal tipis yaitu seluruh huruf terkecuali dari huruf yang telah dijelaskan tadi, misalnya zahaba, roja'a. Yang ketiga, aspek tunggal majemuk. Pembagian ini didasarkan pada ada atau tidaknya gabungan dari beberapa vokal asli. Vokal tunggal disebut dengan monoftong, sedangkan vokal rangkap atau majemuk disebut dengan diftong. Untuk gabungan disebut dengan triftong atau gabungan vokal, misalnya qim, sir. Morfologi dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu sorof, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan suatu kata untuk mengetahui hukum akhir dalam suatu kata. Misalnya nasoro, yansuru, nasron. Dalam kajian bahasa Indonesia, ini merupakan dari bagian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta berpengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam kajian tasyrif terdapat dua tasyrif, yaitu tasyrif lughawi dan tasyrif istilah. Bagi pemula, kami belajar tasrif lughawi pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Sintaksis dalam ilmu lugha linguistik sebagai ilmu yang bersifat sistematik, yakni ada hubungan antar kelompok kata dalam satuan dasar sintaksis. Sintaksis dan morfologi merupakan tata bahasa. Morfologi sendiri yaitu ilmu yang menyelidiki hubungan gramatikal di dalam kata itu sendiri, sedangkan sintaksis mempelajari hubungan gramatikal di luar batas kata tetapi di dalam kesatuan kata itu sendiri. Sintaksis mendeskripsikan bagaimana kalimat dibangun dari kosakata. Sintaksis juga mendeskripsikan kata-kata yang memiliki potensi untuk menempati potensi tertentu di dalam suatu kalimat. Di dalam ilmu linguistik itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan tidak memiliki batas fungsi. Contoh, tolibun, jadidun. Yang kedua itu klausa. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang mempunyai potensi untuk kalimat. Yang ketiga itu kalimat-kalimat adalah satuan gramatikal yang didahului dan diakhiri oleh kesenyapan dan berfungsi dalam ujaran. Satuan gramatikal yang dimaksudkan adalah yang diakhiri dengan nada akhir turun, misalnya nada akhir pertanyaan. Kalimat tanya, kaifa halukum ya akhi? Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari struktur dalam kajian linguistik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.